Finish? Hello? Finish? Hello? Finish? Alright, let's continue for the number 1, page 8.4, okay? Alright, so if you read the number 1, alright, what is it about? Tentang apa di nomor 1 ini, paragraf nomor 1 ini? Hello? Hello? Anybody there? Halo? Kok pada semuanya diam ya? Halo semuanya? Pada sibuk baca ya? Ayo semua kita jawab sama-sama ya. Karena waktunya sudah habis untuk mengerjakan. Kita kerjakan sama-sama, oke? Okay? Alright. So, for number 1, what you can get? What you can get? Oke, okay? Apa yang bisa kamu dapat? Informasi tentang apa? Di nomor 1, latihan 1. Ayo, siapa yang bisa jawab? Halo? Oke, Mbak Ike. Can you answer please? Itu siapa? Mbak Dewi? Halo? Oke. Mbak Dewi, ini tentang apa ya, Mbak Dewi? The region? The region? Halo? Oke. Mbak Sunarmi? Okay, can you tell us about what is it about? Tentang apakah ini? Halo? No one? Tentang perang. Independence of what? Itu saja? Hindu and Pakistan? What do you mean Hindu and Pakistan? Hindu itu beda. Hindu itu agama. Hindu itu agama, bukan negara. India and Pakistan. Okay, so what is the main sentence of this paragraph? Ayo, main sentence-nya apa? Di mana bisa kita temukan main sentence-nya? Last paragraph. Can you read please, Mbak Ike? Why you choose in this part is the last main sentence? Kenapa di bagian ini mbaknya memilih di dalam terakhir? That's good. Yeah, that's good. Jadi yang terakhir ini bahwa mengatakan ini merupakan sebuah konklusi tentang kedua negaranya itu, kedua bangsa itu, ya enggak? Kedua bangsa itu, so that they are predicted and as battleground for possible nuclear war. Okay? Okay, next, number 2.
Siapa yang bisa jawab? What is the main sentence of this paragraph? Main sentence-nya apa? Di manakah kita bisa menemukan main sentence dari paragraf ini? Di tengah. Can you read please? Revert. Switzerland. Oke, kenapa mbaknya bisa memilih di tengah? Tell about what, Mbak? Tentang apa, Mbak? Kenapa bisa di tengah? Kashmir. Oke, kenapa Mbak bisa berpikiran bahwa yang di tengah ini merupakan main sentence-nya? Bisakah dijelaskan? Mengacu ke Kashmir. Itu semuanya mengacu ke Kashmir juga, Mbak. Mengacu ke Kashmir. Nah, jadi kalau mengacu ke Kashmir, di awal juga mengacu ke Kashmir, di akhir juga mengacu ke Kashmir. Ayo Mbak. Mengapa Mbak? Ada yang bisa jawab? Halo semuanya, kok pada diam? Halo? Ngantuk kah? Beauty naturalnya Kashmir. Kashmir is famous for its natural beauty and has often been referred to as the Switzerland of the East. Nah, coba dulu diperhatikan sebelum kalimat Kashmir is famous itu. Sudah diperhatikan? Apa sebelum dari kalimat Kashmir is famous sebelumnya? Apa kalimatnya? Nah, kalau kita perhatikan kalimat sebelumnya, itu menjelaskan tentang apa? Kalimat sebelumnya. Halo? Halo semua? Ngantukkah? Oke. Mbak Yuli? Mbak Yuli? Cannot talk? Mbak Yuli? No. Oke, Mbak Sunarmi? Oke, can you explain for us why in the middle? Kenapa di tengah? Halo, Mbak. Mbak. Halo semuanya. Ada yang bisa jawab atau nggak ada yang bisa jawab? Tadi katanya bahwa ini di tengah. Coba kita perhatikan semuanya di sebelum dari kalimat ini. Kashmir is an area on the northern borders of India and Pakistan, officially known as Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir. Nah, setelah kalimat itu kan bisa kita lihat kan, dan setelah itu di tengah dari pertengahan dari India dan Pakistan, Jammu dan Kashmir. Nah, Kashmir inilah yang bisa dijelaskan famous for natural beauty and has often been referred to as Switzerland of the East. Bukan si Jammu. Karena kalau si Jammu itu tidak ada dibahas di sini. Oke, lalu bisa kita lihat juga kalimat sebelumnya bahwa Kashmir with its lush
with each large valley nestled among some of the world's most spectacular mountains, was once on the South Asia's premier tourist destinations. Now, however, it is a battle-scarred war zone. Oke, jadi kalau sudah dijelaskan tadi kan Kashmir itu was once of the South Asia's, and also Kashmir also we can see on the northern borders of India and Pakistan. Nah, setelah itu kita bisa juga lihat Kashmir itu juga referred to as the Switzerland of the East. Oke? Ada jawaban lain tentang main sentence di paragraf ini? Apakah di akhir? Setuju nggak ini di akhir? Kenapa nggak setuju di akhir? Karena tidak ada conclusion dari si paragraf tersebut. Bahwa ini merupakan supporting di atau supporting sentence. Oke? Okay, now we are going to number 3. Oh, no, we don't answer. We are going to exercise 2, number 3. Oke, main sentence-nya berada di mana? Terletak di mana? The first, can you read please? Kenapa Mbak? Kenapa bisa memilih bahwa ini yang merupakan main sentence-nya? Teknologinya. Lah, setelah teknologinya itu diceritakan, can you show us about the supporting sentence that support the main sentence? Tadi katanya mbaknya bahwa main sentence yang pertama itu menceritakan atau menjelaskan teknologinya. Nah, pertanyaan bisa nggak ditunjukkan di mana letak pendukung bahwa teknologi itu merupakan pendukung dari ini. Yang mana itu mbak yang mendukung? Apa? Yang mana mbak? Halo mbak? Ya, yang mana mbak? Itu mbak Sela ya? Oke. Slow down mbak, slow down. Yang mana bisa mbak? Bahwa katanya tadi mbak kan yang pertama, it is at least that technology is less creativity than art. Kenapa? Yang ketiga, ayo baca. Nah, ayo kita lihat pertama. Yang pertama kan bahwa main sentence ini kita pilih bahwa katanya it is a cliché. Apa itu cliché? Klise. Oke, klise bahwa teknologi itu kurang apa? Kurang kreatif daripada art. Nah, jadi kalau kita lihat itu kan ada klise. Ya. Atau seni. Kita lihat klise. Bahwa ini menjelaskan tentang klise dari teknologi yang kurang kreatif daripada art. Pasti ini semua general, ya enggak? Dari antara teknologi dan art. Ada dua yang dibandingkan. Yang pertama itu kita bisa lihat teknologi mengatakan bahwa itu less kreatif. Ya, yang pertama kita bisa lihat bahwa we can take a look in the third sentence. There is the suggestion that technology deals with things while art deals with ideas. Oke. Jadi inilah yang mendukung bahwa main sentence-nya itu bahwa teknologi itu kurang kreatif daripada art. Apa katanya tadi bahwa teknologi itu kurang kreatif? Kenapa? Ada ya yang mengetahui?
Bisa kita lihat di kalimat ketiga bahwa teknologi itu katanya sebuah apa? Deals with things. Tetapi art itu merupakan kreatif karena deals with idea, bekerja dengan ide. Tetapi teknologi itu tidak bekerja dengan ide. Itulah yang membedakan bahwa teknologi itu tidak kreatif, tetapi art adalah kreatif. Oke? Seperti itulah kita bisa menjelaskan bahwa main sentence itu inilah dia, umum. Lalu yang umum ini yang menjelaskan yang mana? Dari paragraf mana? Sentence mana? Oke? Halo? Oke, number 4. Ayo, gitu menjelaskannya ya. Semoga yang nomor 4 ini juga bisa dijelaskan. Oke, siapa yang bisa menjawab number 4? I will give you score. Ayo, nomor 4. Halo? Gak ada yang bisa jawab? Gak ada ya? Halo? Mbak Elis? Okay, can you answer number 4 please? Yang manakah di sini main sentence-nya? Last paragraph. Okay, can you read please? Oke, kenapa mbaknya bisa memilih ini terakhir? Di terakhir, bahwa ini merupakan main sentence. Kenapa mbak? Alice Walker, kenapa? Nah, Nah, saya mau tanya sama mbaknya, Mbak Elis. Mbak Elis, kalimat sebelumnya itu tentang apakah? Kalimat dari si Alice Walker. Menunjukkan bahwa itu feelings. Jadi dia menuliskan sebuah feelings dan moralnya itu di dalam sebuah tulisannya itu. Nah, sebuah tulisannya itu bisa dilihat sebelum dari kalimat Alice Walkers. Oke, bisa dilihat di sini. Makanya dibuat di sini, although most critics categorize her writings as feminines. Nah, jadi feeling dan moral tentang types of authors ini dituliskan dia di sebelum dari Alice Walker-nya itu, yaitu ada apa? Emotional flexibility, woman strength, love and spirit, love herself. Itu merupakan tulisan dari si Alice Walker. Jadi merupakan inilah yang dijelaskan bahwa feelings dari dan moral itu dituliskan dia itu di dalam sebuah tulisan tentang types of the author in the world of literature. Oke? Ada pertanyaan atau tidak setuju? Setuju. Siapa yang jawab setuju? Ayo jangan takut, Mbak. Oke, setuju. Oke, number 5. Nomor 5. Number 5. Main sentence-nya yang mana? Halo? Itu suara apakah? Sepertinya itu suara ketikan. Oke, nomor 5. Siapa bisa jawab?
Halo? Ayo. Who can answer number 5? Okay. Go ahead, please. First sentence. Why, Mbak? Kenapa, Mbak? Iya. Iya, benar. Benar sekali kata Mbaknya. Lalu penjelasannya bagaimana fotosintesis itu dilakukan. Yang pertama, the release of oxygen by first photosynthesis. Oke, lalu production of oxygen falls into the good. And then after that, if that good, we can continue with the photosynthesis will need oxygen. Oke, seperti itulah. Jadi ini adalah proses dari melakukan fotosintesis. Oke, do you have any questions so far about this one? Jadi tadi main sentence-nya apa itu? Inti dari main sentence. Yang pertama bisa kita lihat main sentence itu di awal. Di awal itu karena merupakan itu sebuah topik sentence. Oke. Yang kedua itu bisa kita lihat di itu suara apa ya? Coba sermute satu-satu ya. Maaf ya, sermute ya. Suara apa sih kalau ribut banget? Nggak tahu, mungkin itu ketika oke, sudah tidak ada. Oke. Jadi tadi kan yang pertama itu kita lihat bahwa main sentence itu berada di awal karena itu merupakan topik sentence. Yang kedua itu bisa kita lihat di akhir karena itu merupakan penjelasan dari keseluruhan dari teks tersebut. Nah, yang pertama tadi bisa di awal, yang kedua itu bisa di akhir dan juga bisa di tengah atau di awal dan di akhir. Oke? Tapi itu biasanya jarang kalau di awal dan di akhir. Oke? Alright, let's continue. Let's move on to main idea. Main idea. Tadi kan Sir katakan bahwa main sentence, main idea sama topik itu berbeda kan? Nah, jadi jangan pernah salah berpendapat bahwa main sentence dan main idea itu sama. Main sentence itu seperti itu. Tadi Sir katakan bahwa main sentence itu selalu terdapat di dalam setiap paragraf. Nah, what about main ideas? So, main ideas is the big point or the most important idea that the writer is communicating to the reader. Jadi biasanya main idea ini adalah poin besar. Poin besar dari apa? Teks tersebut. Kalau jika dikatakan poin besar merupakan keseluruhan, poin dari keseluruhan teks tersebut. Nah, yang kedua itu main idea is like the heart of the text or paragraph. Jadi main idea itu seperti hati dari teks tersebut. Jika tidak ada itu, maka tidak ada artinya atau tidak ada maksud dari teks tersebut. Yang ketiga, it's also the controlling idea. And then the fourth, all the other supporting details in the text or within a paragraph should tell us about more the main idea. Jadi ini harus mengatakan jika ada lebih dari paragraf itu harus mengatakan atau haruslah ada main idea-nya. Nah, yang terakhir itu discover the main idea by asking what does the author want to say about the topic. Oke. Apa sih yang diinginkan si penulis tentang topik ini, tentang teks ini? Nah, tadi kan kita lihat dari main sentence bahwa pertanyaannya what does this text about? Ya enggak? Nah, kalau jika mengatakan tadi di dalam main sentence itu harus si penulis yang apa?
Harus apa? Apakah itu bisa pendapat kita? Kita buat main sentence-nya, tidak kan? Harus si penulis. Nah, tetapi di main idea ini kita bisa paraphrase. Paraphrase apa maksud dari teks tersebut, oke? Paraphrase. Sudah tahu itu paraphrase? Atau rangkuman dari teks tersebut, maksudnya. Oke? Apa keinginan dari atau apa maksud dari si menulis ini? Kita menuliskannya di dalam big point. Oke? Poin-poin besar aja. Tadi kan kalau kita melihat main sentence itu hanya si penulis, tetapi di dalam main idea kita bisa merangkum maksud dari tulisan tersebut atau arti dari teks tersebut. Oke, sudah paham? Sudah paham perbedaannya? Halo? Halo semuanya? Sudah paham kan? Atau belum paham? Halo? Kalau belum paham, jangan diam-diam ya. Oke? Oke, next. We can take a look like this one. Main ideas. Nah, jadi kalau kita lihat main ideas di dalam sebuah paragraf, bisa seperti ini. Jika kita lihat ada sebuah paragraf. Nah, lalu kita bisa menyimpulkan dari paragraf tersebut itu apa, tentang apakah paragraf ini atau teks tersebut. Lalu itulah dia main idea-nya. Sesudah kita simpulkan dengan itu, kita bisa menyebutnya itu main idea. Lalu bisa kita juga mengatakan main idea is a paragraph that a group of related sentences that express a single idea about single topic. Jadi seperti itulah, sesudah kita baca kita dapat menyimpulkan tentang apa teks ini di dalam kata-kata kita sendiri. Oke, lanjutnya kita bisa juga paraphrasing. Setelah kita baca, kita bisa dapat merangkumkan atau paraphrase dari teks tersebut. Oke, sudah paham itu atau sudah lihat dari perbedaan main sentence sama main idea? Sudah? Halo? Halo semuanya? Hello? No one's there? Sudah paham kan? Atau ini semua pada sibuk nulis? Halo semua? Halo? Kalau Sir mengatakan halo, tolong diresponnya biar Sir juga tahu kita continue atau enggak. Oke? Biar ada dua arah komunikasi kita. Oke? Oke, thank you. Alright, so let's try this one. Please answer. I give you 1 minute. Please find the main idea of this text, okay? 1 minute. Who can answer? I give you the score. Okay? Start right now. 1 minute. Okay, who's that? Okay, what is the main idea of this sentence or of this text? Why, Mbak? Skills. Okay, so can you mention what are the skills for the soccer players? Skill apa? Mm-hmm. Mm-hmm.
That's it? Okay, that's good. That's right. Ya, benar sekali apa yang dikatakan Mbak Anggun bahwa main idea ini merupakan tentang skill, banyaknya skill yang harus dimainkan di dalam sepak bola. Oke, now teks berikutnya. Oke, now try this one. I give you 1 minute to answer this one. Okay, start right now. Okay, who can answer? What is the main idea of this paragraph? Ayo, ada yang bisa jawab? Halo semua. What is the main idea of this paragraph? Ada yang bisa jawab? Gagasan utama dari main idea ini, sentence ini apa? Kalimat ini. Who can answer please? Siapa yang jawab tadi? Oke, Mbak Elis. Yang mana Mbak Elis? Tennis is a game and the resources of the earth are scarce. Itu Mbak. Ada yang setuju dengan Mbak Elis? Halo? Do you agree for Elis' answer? Ada yang setuju? No one? Siapa itu? Oke, Mbak Ika, setuju nggak? Kenapa, Mbak? Really? Setuju dengan Mbak Ika? Agree with Mbak Ika Ilindiani? Ayo, perhatikan. Perhatikan dan analisis teks tersebut. Perhatikan dan analisis teks tersebut. Nah, jika sebuah teks itu tidak relevan satu sama lain, apakah itu disebut dengan teks yang baik atau apakah itu disebut bisa kita temukan main idea-nya? Enggak. Nah, ayo. Jadi, saya mau tanya, apakah teks ini nyambung satu kesatuan? Nah, jadi kalau tidak nyambung, kenapa mengatakan ada main idea-nya? Ayo. Belum fokus kan? Belum fokus. Tadi katanya sudah ngerti, Sir, sudah paham. Ketika ada pertanyaan seperti ini, semua gagal fokus. Lucu, bukan? Apakah ini masuk akal? Jadi kita lihat bahwa paragraf ini tidak satu kesatuan sama lain. Karena di kalimat pertama kita bisa melihat bahwa kalimat pertama itu menjelaskan tentang engineers. Lalu yang kedua tentang tenis. Lalu yang ketiga tentang gone mad. And then the second is about solution. The next is about solution to educate the public.
Jadi apakah itu memang make sense? Tidak. Oke, jadi kalau ada pertanyaan seperti ini bukan ada main idea-nya ya. Tidak ada main idea-nya. Karena tidak relevan satu sama lain. Oke? Oke. Oke, of course not. This is no. They don't have main idea. Because if you see this text, there is no relevant each other. And if you read that text, maybe you will be crazy. Because it was difficult to understand. Okay? It was difficult to understand. Did not link each other. Okay? The ideas is not linked together. There was no common thread. Okay? The good news is that normal passages have main ideas. Jadi, kalau teks yang normal itu yang mempunyai satu kesatuan sama lain, pasti mempunyai main ideas. Tetapi jika kita lihat tadi teks tersebut tidak satu kesatuan, pasti tidak ada main ideas. Oke, sudah paham sejauh ini? Oke, jadi tadi kan saya mau ingatkan lagi bahwa main ideas itu merupakan rangkuman atau paraphrase. Apa maksud dari tulisan tersebut atau teks tersebut menggunakan kata-kata kita sendiri, oke? Tetapi kalau main sentence tadi hanya si penulis yang bisa menulis dan kita hanya bisa menentukan. Sudah paham perbedaannya? Oke. Alright, now we go take. Siapa itu? Hilang PPT-nya, kemana hilang PPT-nya Mbak makan ya? Bentar ya. Share kasih ya. Tapi tunggu, sebenarnya ini ada kuisnya bentar. Nanti bisa dilihat. Edit dulu bentar ya. Kemana mbaknya keluar Taiwan? Ke Indonesia keluarnya mbak. Oh, keluar kelas dulu. Oh, yaudah nggak apa-apa. Nanti kita ada kuis kecil-kecilan ya. Oke, let's go. Please take a look example page 8.13. Oke, contoh. Oke. For Mbak Anggun, can you read please? Ayo baca Mbak. Iya. 1480. Nah, ini tentang apa, Mbak? Biografi siapa? Ferdinand Magellan. Nah, tadi kan kita lihat bahwa main idea itu tidaklah ditulis di dalam sebuah paragraf ini, tetapi kita bisa membuat paraphrase. Jadi inilah bisa kita lihat perbedaan dari main sentence sama main idea. Lihat, kalau di main idea itu apakah ada tertulis the biography of Ferdinand Magellan? Tidak ada kan? Tidak ada. Pasti kita sendiri yang mengambil kesimpulan bahwa ini tentang biografi. Jadi seperti itulah perbedaan dari main idea sama main sentence. Oke, sudah paham? Oke, now let's do this. Ayo kita kerjakan exercise 1 saja. Exercise 1, paragraf 1 sampai 5. Oke, paragraf 1 sampai 5. Saya kasih hanya 5 menit. Oke. Hanya 5 menit. Oke, let's start right now. Oke, bentar saya akan kasih ya.
Sudah, Mbak? Sudah selesai? Oke, ayo kita jawab sama-sama yuk. Nomor 1, siapa yang bisa jawab? Siapa itu? Oke, Mbak Sunarmi. Yang kedua? Oke, Mbak Linda. Yang ketiga? Yang ketiga? Siapa yang bisa jawab yang ketiga? Siapa itu? Oke, Mbak Elis. Yang keempat? Number 4. Who can answer, please? Hello? Number 4, please. Mbak Dewi. Number 5. Alright, Mbak Ika. Okay, let's start again. Okay, Mbak Sunarmi, what is the main ideas of this text in the paragraph 1? Menceritakan tentang apa ini, Mbak? Main idenya. The Republic of... Okay, can you tell us briefly about the Republic of Costa Rica? Mm-hmm. 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 Iya, benar. Ya, bagus sekali. Terima kasih, Mbak, buat jawabannya bahwa ini tentang Republic of Costa Rica. Oke, number 2, please. Mbak Linda. History of Costa Rica. So, can you tell us about the history of Costa Rica? Nah, kalau jika dikatakan tentang histori, pasti itu mengacu kepada tahun. Mengacu kepada tahun. Kita lihat bahwa pertama 1500, 1502, 1563, 1821, and then 1800, 1874, 1889, 1986 to 1990. Jadi itulah the history of Costa Rica. Okay, next, number 3, please. Apa, Mbak? Kurang jelas, Mbak. Maaf, Mbak.